Baik Suki Hontu para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia. Pagi hari ini saya akan menyampaikan Owada Katha. Topiknya adalah para dewa satu lapak. Jadi kemarin ketika petugas menanyakan topik, kemudian saya sebutkan topik tersebut, kemudian yang bersangkutan bertanya, Bante ini topiknya sama dengan Katina. Jadi kalau Anda jeli, memang topik kita Katina nanti adalah juga tentang para dewa satu lapak, ya. Tetapi tentu saja bahasan pagi hari ini berbeda dengan nanti yang Katina. Anggap saja pagi ini teasernya untuk ceramah Katina nanti. Nah, jadi pertama mungkin terminologinya ya. Sering kali para dewa satu lapak itu disebut dengan nama panjangnya, yaitu satu lapak kayika. Artinya ini para dewa yang termasuk di dalam grup yang terdiri dari 100 dewa yang selalu memuji memuji Tiksarana, 3 perlindungan yang baru saja Anda ambil tadi, dan juga selalu memuji Pancasila, ya. Karena jadi secara ini saya bypass, para dewa satu lapak ini terlahir di alam dewa karena mempraktekkan menjalankan 3 perlindungan dan juga Pancasila. Ya, nanti saya akan sebutkan. Makanya kemudian baru saja saya berpikir ini bagusnya sebenarnya kalau semua Tripitaka dan kitab komentar sudah diterjemahkan, karena cerita-cerita ini banyak yang mungkin ya saya nggak tahu belum ada terjemahannya gitu, sehingga kan kayak harta karun yang terpendam kan, Anda nggak bisa mengaksesnya kan, ya. Jadi kalau kitab suci kita ini udah diterjemahkan semuanya, semua orang bisa mengakses, bisa membacanya kan, ya. Termasuk saya nggak tahu apakah cerita yang akan saya sampaikan ini sudah pernah ada terjemahannya, mungkin sebagian sudah ada gitu. Nah, pertama-tama saya akan sampaikan, jadi kadang dewa itu disebut dengan nama panjangnya satu lapak kayika, tapi juga kadang dengan nama singkatnya saja satu lapak, ya. Itu tadi arti yang pertama. Arti yang kedua, mereka disebut sebagai satu lapak itu karena sesuai dengan background story yang akan saya sampaikan nanti. Jadi mereka ini meneriakkan Tiksarana dan Pancasila dalam kelompok 100 gitu, 100 orang begitu, ya. Jadi ini makna yang kedua gitu. Jadi mereka disebut sebagai satu lapak dewa karena dulunya dia meneriakkan Tiksarana dan Pancasila dalam kelompok yang terdiri dari 100 orang gitu, ya. Nah, cerita ini di dalam sutta bersumber di kota Sawati, ya. Jadi kalau di kota Sawati atau Sawati Nidanang, bahasa Palinya itu biasanya di sutta itu disebutkan ewang mesutang ekang sama yang bagawa Sawati yang wiharati cetawane anata pindikasa arame itu. Jadi kita bisa pahami dari informasi kalimat tadi bahwa pada suatu hari Begawan atau Buddha tinggal di kota Sawati di Wihara Cetawana yang menyenangkan gitu, milik Anatapindika. Ini orang kaya, pedagang yang super kaya di kota Sawati. Nah, kota Sawati itu sering diceritakan di dalam kitab suci kita sebagai kota yang paling prosperous, jadi makmur. Makanya disebut Sawati itu. Sawati itu nama yang melting dari Sabak, Ati. Sabak itu semua, Ati itu ada. Jadi katanya di kota Sawati ini apapun ada, semuanya ada. Jadi sangat makmur kotanya gitu. Dan saya tadi pagi ketika mau keluar dari ruangan ini teringat, oh beruntung sekali ya. Saudagar kita Anatapindika itu terlahir di kota yang sangat makmur seperti itu. Jadi perdagangannya berkembang dan beliau bisa memanfaatkan tidak hanya sukses di dalam hal keduniawian tetapi juga sukses dalam hal spiritual kan, karena di samping kaya raya beliau juga adalah seorang Sotapanna kan. Nah, jadi cerita ini bersumber di kota Sawati, disampaikan oleh Buddha ketika Buddha sedang tinggal di Sawati, tepatnya di Wihara Cetawana miliknya Anata Pindika, ya. Nah,
di pembukaan dari sutanya itu dikatakan begini, ada ko sambah hula satu palak hayika dewatayo. Jadi pada waktu itu ada banyak dewa satu lapak, ya. Abikan tayak ratia abikan tawana. Ketika malam telah berlalu, para dewa tersebut yang abikan tawana, yang memiliki penampilan yang sangat menyenangkan, ya, penampilan yang sangat cemerlang begitu, yena bagawatenu pasang kamingsu, mendekat ke tempat di mana Begawan berada, ya. Setelah mendekat, kemudian para dewa tersebut tadi memberi penghormatan kepada Begawan, memberi penghormatan. Mungkin tidak bersujud karena dewa itu tidak duduk seperti manusia seperti ini. Jadi memberikan penghormatan kepada Begawan, lalu mereka semua berdiri. Jadi ini ada banyak sekali dewata ketika malam telah larut menemui Begawan dengan cara yang seperti itu gitu, ya. Kemudian eka mantang dita kosa eka dewata. Setelah itu kemudian ada satu dewata yang sudah berdiri, ya, itu mengucapkan ekspresi perasaannya yang intens gitu kepada Begawan gitu, ya. Nah, ekspresi perasaan yang intensnya itu apa? Nanti akan saya sampaikan di ceramah Katina. Ya, ini menarik sih, sangat bagus, sutanya itu sangat bagus gitu. Pagi hari ini saya hanya akan sampaikan background story untuk ceramah Katinanya itu. Tadi disebutkan para dewata itu menerangi Jetawana di tempat di mana Begawan itu berada ketika malam telah larut. Nah, ketika malam telah larut itu jam berapa? Kan gitu kan, ya. Nah, di kitab suci kita disebutkan begini nih. Jadi diuraikan Buddha itu mempunyai 5 kewajiban atau 5 tugas di dalam satu hari, ya. Tugas yang pertama itu di sepanjang hari, ya, dari pagi sampai bergantinya hari begitu. Itu Buddha atau Begawan itu di sepanjang harinya itu di berbagai tempat menjelaskan dharma kepada umat, khususnya umat awam, yaitu upasaka dan upasika, di berbagai tempat, ya, menjawab pertanyaan mereka, menunjukkan jalan kepada mereka sehingga mereka ada yang bisa mencapai magga pala dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tugas Buddha yang pertama. Jadi tugas yang kedua itu disebut sebagai Padhamayama. Padhamayama itu waktu jaga malam yang pertama. Jadi waktu jaga malam yang pertama. Jadi malam menurut agama Buddha itu dibatasi mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Jadi ada 12 jam kan. Dari 12 jam itu dibagi menjadi 3. Ya, yaitu berarti kan satu bagiannya 4 jam. Ya, jadi dimulai dari jam 6 sampai jam 10 malam itu Padhamayama atau sepertiga bagian malam yang pertama. Ya. Kemudian Majjimayama sepertiga bagian malam yang pertengahan berarti dimulai dari jam 10 sampai jam 2. Kemudian Pacima Yama sepertiga bagian malam yang terakhir dimulai dari jam 2 sampai jam 6 pagi, ya begitu ya. Nah, tadi kita udah sampaikan tugas Buddha yang pertama di satu hari 24 jam itu di sepanjang hari untuk umat. Sekarang tugasnya yang kedua, ya. Tugas yang kedua dari jam 6 sampai jam 10 Buddha itu mengajar untuk para bhikkhu. Ya, jadi lihat bagaimana sibuknya Buddha itu, ya. Jadi dari jam 6 sampai jam 10 ini tugas yang kedua, Buddha mengajar untuk para bhikkhu. Kemudian tugas yang ketiga berarti kan dari jam 10 sampai jam 2 dibagi menjadi 2. Dari jam 10 sampai jam 12 biasanya di jam-jam ini para dewata, para Brahma dari ribuan alam semesta itu datang menemui Buddha.
ya ke bumi ini dan datang menemui Buddha. Jadi kalau tadi disebutkan Sambahula satu lapak kayika dewata itu datang ya abhikantaya ratya abhikantawana ketika malam telah berlalu atau ketika malam telah larut ya, itu artinya banyak dewata tadi datang ke Sawati, ke Wihara Cetawana tempat Buddha tinggal antara jam 10 sampai jam 12 ya. Itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga ya. Kan tadi jam malam pertamanya untuk para biku kan. Ya, kemudian yang ketiga itu tadi jam 10 sampai jam 12 untuk para dewata, mereka datang bergantian begitu ya. Kemudian jam 1 sampai jam 2. Nah, ini yang menarik. Inilah jam istirahatnya Buddha. Tetapi mungkin Anda berpikir bahwa jam istirahatnya Buddha berarti Buddha tidur. Enggak. Ternyata di jam 1 pagi dan jam 2 pagi itu Buddha masuk ke pencapaian buah Pala Samapati ya. Nah, disebutkan di kitab kita di sepanjang 2 jam itu Buddha itu masuk ke Pala Samapati, pencapaian buah itu bahkan 1.100.000 kali keluar masuk terus di sana begitu. Dan juga kadang disertai dengan Maha Karuna Sampati, pencapaian meditatif yang berkaitan dengan kewelas asihan yang luar biasa gitu. Nah, kenapa sekarang pertanyaannya Buddha di jam-jam tersebut itu memasuki Pala Samapati? Karena di jam-jam tersebut dengan memasuki Pala Samapati katanya Buddha bisa mempertajam Dhamma Desana Nyananya, pengetahuan atau kebijaksanaan dalam membabarkan Dhamma. Karena tujuannya adalah keesokan harinya kan Buddha di sepanjang hari akan membabarkan Dhamma kepada siapapun, kepada umat, upasaka-upasika, kepada sangga, kepada para dewata, kepada raja dan lain sebagainya. Jadi di sepanjang waktu 2 jam ketika memasuki pencapaian buah itu Buddha mempertajam desana nyananya. Jadi pengetahuan atau kebijaksanaan dalam hal membabarkan Dhamma. Tujuannya apa? Supaya katanya diasah seperti pedang itu sehingga ketika berhadapan dengan pendengar Buddha langsung bisa mengetahui Dhamma Desana apa yang cocok untuk dia ya, dengan cara apa begitu ya, sehingga yang bersangkutan bisa mencapai magga dan pala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga disebutkan antara jam 1 jam 2 itu Buddha memasuki Maha Karuna Samapati, pencapaian kewelas asihan yang agung. Jadi beliau terus memurnikan kewelas asihannya ya, karena ya beliau juga memang ini aspirasinya beliau kan ketika ingin menjadi Buddha kan, ingin menolong semua makhluk. Jadi dikatakan dengan kewelas asihannya yang agung itu maka Buddha akan selalu tersenyum katanya. Jadi walaupun nanti pendengarnya itu atau orang yang menghadap Buddha itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, katanya Buddha itu tetap saja tersenyum begitu. Bahkan kalau ada makhluk hidup, binatang ingin menyerang, Buddha juga tetap tersenyum. Jadi istirahatnya Buddha itu seperti itu, dengan cara bermeditasi. Itu tadi tugas yang keberapa? Keempat ya. Kemudian berarti yang kelima itu adalah sepertiga bagian malam yang terakhir, itu dari jam 2 sampai jam 6. Apa yang dilakukan? Berarti Anda ingat nih kronologinya. Setelah bermeditasi 2 jam tadi ya, yang dikatakan sebagai istirahatnya Buddha. Lalu setelah keluar dari sana dari jam 2 sampai jam 6 pagi, beliau katanya mengamati seluruh dunia. Ini yang sering diekspresikan di sutta. Mengamati seluruh dunia itu dalam artian siapa yang besok ya, keesokan harinya itu bisa beliau tolong ya. Begitu beliau bertemu kan, sering kan kalau di kelas Pariyati Sasana Buddha mengamati dunia lalu bertemu dengan pertapa melihat bahwa ada seorang upasaka, upasika atau brahmana yang siap untuk mencapai magga pala, lalu Buddha akan menemuinya gitu kan. Jadi Buddha di jam-jam itu mengamati
nanti keesokan harinya ini siapa saja yang bisa beliau tolong. Begitu sudah ketemu, oh si A, si B, si C, dan seterusnya, lalu beliau merenung dengan dhammatok yang seperti apa nanti aku harus membabarkannya. Ya. Lalu beliau juga akan mencoba menembus kira-kira nanti reaksi dia seperti apa. Ya, kalau dia bereaksi seperti ini, aku harus bagaimana? Kalau bereaksi seperti itu, aku harus seperti apa? Begitu. Jadi dengan cara yang seperti itu, akhirnya di sepanjang hari, keesokan harinya itu hari-hari yang dilalui oleh Buddha itu bermanfaat. Ya. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa para dewata tadi menemui Buddha berarti dari jam berapa? 10, antara jam 10 sampai jam 12. Karena di jam-jam itulah para dewa dan Brahma dari ribuan alam semesta itu datang ya untuk menemui, menanyakan tentang dharma ya, dan disebutkan di kitab bahwa sebenarnya para dewa, para Brahma itu nggak akan mau turun ke bumi kalau nggak ada pembabaran dhamma. Kalau di kitab disebutkan kalau nggak ada Buddha, mereka nggak akan turun ke bumi begitu, ya. Karena bagi mereka itu katanya terlalu menyengsarakan untuk turun ke bumi tanpa mendengarkan dhamma begitu, ya. Jadi itulah mengapa kadang tadi juga disebutkan kalau mereka turun mereka hanya berdiri aja memberi penghormatan. Jadi berdiri dengan tangan tetap beranjali begitu, itu sudah dianggap sebagai seperti bersujud, ya. Alasannya banyak karena katanya kalau duduk bagi para dewa dan Brahma itu ya tadi menyusahkan, penderitaan ya. Kemudian alasan yang kedua, Dewata dan Brahma biasanya cenderung berdiri ketika memberi penghormatan dan mendengarkan dhamma dari Buddha karena mereka bermaksud ketika pembabaran dhamma selesai mereka bisa langsung pergi. Ya, jadi dengan alasan itu mereka tetap berdiri. Nah, sekarang saya akan sampaikan satu lapak kayika itu. Ya, tadi sudah saya sampaikan kan definisinya. Ini adalah para dewa yang memuji Tiksarana dan Pancasila, atau para dewa yang dipuji oleh yang lain karena telah menjalankan Tiksarana dan Pancasila. Itu definisinya gitu. Ada dua. Nah, disebutkan bahwa kita setting mundur ke belakang. Anda bayangkan India pada waktu itu, ya, yang sekarang kita kenal sebagai India, pada waktu itu, itu tentu bahkan sampai hari ini India itu bukan negara yang mayoritas Buddhis. Ya, tetap saja menjadi negara yang mayoritasnya Hindu. Pada waktu itu juga seperti itu. Jadi diceritakan ada 700 pedagang berlayar ya, naik perahu, naik kapal besar begitu, dan tiba-tiba di tengah lautan itu diserang oleh badai. Dan ketika diserang oleh badai, maka 700 pedagang ini dalam satu kapal yang besar ini panik. Ya, ada yang berteriak-teriak, ketakutan, panik, chaos, situasi chaos begitu. Tetapi dari 700 itu ternyata ada satu orang pedagang yang tetap tenang. Ya, dia tetap tenang. Diceritakan di dalam kitab bahwa ketika situasi seperti itu, dia melakukan meditasi sila nusatika madana dengan subjek meditasi merenungkan silanya, ya. Jadi bayangkan pada saat yang diserang badai seperti itu, beliau ini memilih untuk tetap tenang, bermeditasi, tapi dengan objek apa? Merenungkan sila-silanya, ya. Jadi beliau kemudian merenung sejak mengambil 3 perlindungan dan menjalankan sila, seingat beliau tidak pernah melanggar sila. Jadi satu orang pedagang ini sejak mengambil sila dari yang pertama sampai hari itu, dia ingat-ingat tidak pernah melanggar sila satu kali pun. Nah, dari sana kemudian muncul piti.
muncul kegembiraan yang membuat wajahnya itu makin lama makin cemerlang, makin lama itu makin terang, dalam arti cerah ya, wajahnya cerah begitu. Dan dia tersenyum karena mengingat kebahagiaan dia telah berhasil menjaga sila selama ini begitu. Dan dia juga kemudian mengingat bahwa sebelum naik ke kapal pagi hari tadi, di kitab disebutkan, dia sempat berdana kepada sangga berupa jubah, makanan, jubah dan payung serta sandal, gitu ya. Jadi beliau ingat itu kemurahan hatinya itu, lalu makin tenang dia. Jadi ini informasi yang berharga untuk Anda ya, untuk terus menjaga moralitas Anda ya, jangan dilanggar satu kali pun. Kalau kemarin-kemarin Anda sudah pernah melanggar, nggak apa-apa. Coba mulai hari ini Anda bertekad, mulai hari ini sampai kapanpun saya tidak akan melanggar 5 sila ya, karena manfaatnya besar seperti yang nanti akan Anda dengarkan. Jadi ketika merenungkan seperti itu, yang lain akhirnya melihat dia, ini orang ini, satu orang ini kenapa wajahnya cerah ya, dan terlihat sangat tenang begitu. Dan dia ketika ditanya, kemudian dia menjawab, apa yang harus saya takutkan, apa yang harus saya khawatirkan ya, karena ketika saya nanti meninggal ya, ini ibaratnya saya akan mendapatkan kelahiran di alam dewa. Itu dia udah yakin begitu. Dia merenung apa yang dia khawatirkan dengan meninggalkan tubuh manusia ini yang seperti pot yang terbuat dari tanah liat, untuk kemudian mendapatkan kelahiran sebagai dewa, untuk kemudian mendapatkan tubuh dewata yang diibaratkan seperti pot yang terbuat dari emas. Bayangkan. Jadi tubuh manusia ini dia ibaratkan seperti pot yang terbuat dari tanah liat, dan tubuh dewa itu seperti pot yang terbuat dari emas. Jadi dia nggak ada takut dan khawatirnya, paham ya? Jadi karena dia yakin setelah ini dia akan lahir ke alam dewa. Nah, paling tidak ya, kalaupun terlalu berlebihan keyakinannya, karena di teks disebutkan dia sangat yakin begitu. Paling tidak kalau Anda merenung, Anda menjadi pedagang tersebut, Anda harus berbahagia karena Anda sudah mengisi kehidupan Anda dengan sesuatu yang sangat bagus. Sudah tidak ada lagi yang lebih bagus yang bisa Anda lakukan. Bukankah ini akan membuat Anda tenang kan? Kalaupun nanti tidak lahir di alam dewa, ya yang penting Anda sudah melakukan yang terbaik yang Anda bisa. Ya. Nah, jadi Dewata itu tadi mengatakan seperti itu. Dia tidak takut dan tidak khawatir karena akan mendapatkan tubuh dewa yang ibaratnya itu seperti pot yang terbuat dari emas. Ya. Kemudian kan para dewa bertanya, kenapa bisa seperti itu? Kamu yakin seperti itu? Kemudian dijelaskan, karena saya sudah menjalankan 3 perlindungan dan Pancasila tanpa putus. Jadi ketika bermeditasi dia sangat bisa melihat dengan jelas bahwa sejak dia mengambil 3 perlindungan dan Pancasila itu, silanya tidak pernah patah, artinya nggak pernah melanggar sila, nggak bolong-bolong begitu. Itu silanya sangat sempurna. Nah akhirnya kan 700 minus 1 tadi, yang 699 kan tertarik ya. Oh kalau gitu kami bisa nggak untuk mendapatkan manfaat yang seperti itu gitu. Bisa, kami ingin mengambil 3 perlindungan dan Pancasila. Si satu pedagang tadi berkata, badainya berisik begini kan, suaranya kayak begitu kan, kita lagi di tengah badai. Saya tidak mungkin mengucapkannya kepada satu orang. Bagaimana kalau kalian berkumpul dalam satu kelompok yang terdiri dari 100 orang. Jadi ada 7 kelompok katakanlah ya. 100 sampai kelompok yang ke-7. Nah singkat cerita akhirnya si satu orang tadi membimbing kayak saya tadi membimbing Anda tadi ya, membimbing Tiksarana dan Pancasila tadi kepada per 100 orang dalam satu kelompok ya. Jadi berteriak begitu karena ada badai kan dengan suara yang kencang, dan katanya 100 orang itu juga mengikutinya dengan berteriak bukan karena
tidak seimbang batinnya, tapi semata-mata kan karena suasananya lagi chaos begitu kan. Itulah mengapa kemudian disebut satu lapa. Satu lapa itu terdiri dari kata sata plus ulapa. Sata itu 100, ulapa itu kayak teriakan, berteriak gitu. Ya, jadi singkat cerita akhirnya satu pedagang tadi membimbing ke 7 kelompok yang terdiri dari 100 kan. Nah di kitab kita dikatakan ketika membimbing kelompok yang pertama, air masuk ke kapal sampai ke mata kaki. Kemudian akhirnya berpindah ke kelompok 100 yang kedua kan. Ketika membimbing kelompok yang kedua, air masuk sudah sampai setinggi lutut. Ketika membimbing kelompok yang ketiga, air naik lagi sampai setinggi paha. Ya, ya. Kemudian ketika membimbing kelompok yang keempat, air naik lagi udah sampai ke pinggang. Membimbing kelompok yang kelima naik lagi sampai ke dada. Membimbing kelompok keenam, air naik lagi sampai ke leher. Membimbing yang terakhir sampai ke-7. Begitu kelompok ke-7 selesai, nggak lama kemudian air memenuhi kapal dan mereka semua meninggal dunia. 700 orang itu meninggal dunia. Dan singkat cerita, karena si 700 minus 1 tadi mengambil Tiksarana dan Pancasilanya itu dengan penuh keyakinan dan kepercayaan diri, artinya di detik-detik terakhir pikiran mereka itu semua tadi itu sangat jernih, ya, tidak ada kilesa yang muncul di detik terakhir. Ya, ketika mengambil itu pikirannya jernih, tidak ada kilesa yang muncul. Itulah mengapa ketika mereka meninggal dunia, detik berikutnya mereka semua terlahir di surga Tawatingsa. Ya, ada Sayadaw yang mengatakan bahwa lihatlah, apalagi berlindung kepada Tiksarana dan menjalankan Pancasila seumur hidup. Bahkan berlindung kepada Tiksarana dan menjalankan Pancasila di detik terakhir di dalam kehidupannya aja bisa membuat seseorang lahir di surga. Ya, tetapi kan kalau tidak dijelaskan bisa menjadi salah kaprah kan, karena di agama lain juga ada doktrin seperti itu tuh. Ya, kalau kamu di detik terakhir ingat pada itu, kamu akan lahir di surga. Itu. Nah, tetapi di Buddhis harus dijelaskan. Kenapa bisa seperti itu? Karena bayangkan, ketika tadi Anda mengambil Tiksarana dan Pancasila di hadapan saya, harusnya kan batin Anda bersih dari kilesa kan? Ya, bersih dari kilesa. Yang ada apa pada saat itu? Mungkin sada Anda meningkat, sedang muncul sada, ya. Kemudian juga perhatian penuh Anda, kesadaran Anda muncul. Kemudian juga mungkin meta Anda muncul, ya, cinta kasih Anda, ya, yang hati Anda bersih sekali, yang tidak mengharapkan siapapun itu susah, menderita, gitu. Kemudian juga mungkin kebijaksanaan Anda pada waktu itu muncul, ya, lihat. Jadi dengan kualitas batin dan pikiran yang seperti itu, 700 pedagang tadi meninggal dunia. Nah, di dalam hukumnya ini yang diajarkan oleh Buddha, kelahiran kembali dan kematian seseorang itu tidak ada jedanya. Itu kan seperti hari ini apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu dan hari Minggu itu ada jedanya nggak? Ada jarak pemisahnya nggak? Nggak ada. Ketika Sabtunya berakhir, Minggunya langsung muncul. Begitu ya. Nah, sama. Ketika seseorang meninggal dunia, detik ini, detik berikutnya dia udah lahir kembali. Nah, tadi kan ketika dia meninggal dunia kan pikiran dan hatinya itu positif, tidak ada kilesa. Sehingga itu menjadi karma pendukung yang kuat untuk memunculkan kelahiran kembali di alam yang baik. Artinya, kalau detik ini pikiran Anda positif, besar kemungkinan detik berikutnya masih positif. Betul? Ketika detik ini seseorang meninggal dunia dengan pikiran yang positif, maka detik berikutnya ya pikirannya masih tetap positif. Nah, pikiran yang positif itu mendapatkan tempatnya di mana? Di alam yang penuh kebahagiaan, bisa alam manusia, alam dewa, atau alam Brahma. Nah, dalam cerita Satu Lapak Kayika Dewa ini, mereka semua terlahir di alam surga Tawatingsa. Ya. Nah,
Dan dikatakan ketika mereka lahir di alam surga Tawatingsa, katanya mereka itu secara rutin saling berdiskusi dharma. Ya. Jadi saling berdiskusi. Mungkin sama seperti di alam manusia kan banyak kelompok-kelompok yang saling berdiskusi dhamma kan? Iya enggak? Ya kan, kelompok umat, ya, upasaka upasika. Saya dengar juga murid-murid Abhidhamma itu punya kelompok studi sendiri. Di sini ada, di Surabaya ada, di Bali ada, di mana ada, katanya begitu. Ada kelompok-kelompoknya begitu, saling berdiskusi dhamma, ya. Tetapi yang menarik informasinya adalah ketika mereka sudah saling berdiskusi tentang dhamma, maka mereka secara periodik akan turun ke bumi untuk menemui Buddha untuk mengkonfirmasi apakah diskusi mereka sudah benar atau belum. Kira-kira begitu, ya. Nah, jadi ini juga yang harus ditiru untuk umat di Indonesia. Jangan membuat kelompok sendiri, berdiskusi sendiri, tapi tidak ada ahli kitab sucinya yang diminta konfirmasinya, ya. Kalau nggak ada yang dimintain konfirmasinya, ya nanti diskusinya bisa melenceng. Itu yang saya lihat. Ya, bukan dari kelompok yang diskusi Abhidhamma tadi. Saya melihat kelompok-kelompok diskusi itu seringkali melenceng. Semata-mata ya karena nggak ada yang membimbing. Umat saling membentuk kelompok, berdiskusi sendiri, sama-sama nggak pernah belajar Tripitaka. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kan alibinya kan Buddha mengizinkan gunakan kebijaksanaanmu sendiri. Jangan melulu dari kitab gitu, jangan percaya kitab ini gunakan kebijakanmu sendiri. Enggak begitu pemahamannya gitu. Jadi kalau Anda berdiskusi secara periodik, konfirmasikan hasil diskusi Anda kepada yang Anda anggap itu menguasai kitab suci. Nah, para dewata tadi begitu, dan pada malam hari itu ya, satu lapak kayika dewata ini, jadi kelompok para dewata yang termasuk dalam kelompok satu lapak tadi yang memuji Tiksarana dan Pancasila, ya, yang dipuji oleh para dewa lain karena menjalankan Tiksarana dan Pancasila, turun ke Wihara Cetawana menemui Buddha di kota Sawadhi tersebut. Beliau ingin menyampaikan, mereka semua mau menyampaikan atau mengucapkan perasaan yang intens terhadap apa yang sudah mereka diskusikan di alam surga Tawatingsa. Nah, apa yang mereka akan sampaikan kepada Buddha? Tunggu tanggal mainnya. Akan saya sampaikan di ceramah Katina nanti, ya. Jadi para dewa akan menyampaikan ke Buddha hasil diskusi mereka. Sangat bagus sih, sangat bagus ya hasil yang disampaikan, tetapi bersabar, nanti akan saya sampaikan di hari Katina. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetapi saya ingin menekankan sekali lagi, ambil teladannya. Apa teladan yang bisa Anda ambil? Bertekadlah mulai hari ini Anda menjadi upasaka upasika yang baik, yang menjalankan Tiksarana dan Pancasila sampai ke akhir kehidupan nanti. Setuju? Mau? Setuju ya? Yuk kita jadi murid Buddha yang baik, yuk. Ya. Baik, terima kasih. Semoga Anda semua berkembang di dalam Buddha Sasana.